masih terkait dengan talak sama marah, ini paling banyak ditanyakan. Saya pernah bahas buat tulisan, yaitu kalau talak saat marah itu jatuh talak apa enggak? Paling banyak pertanyaan. Talak ketika marah, mengucapkan talak, mengucapkan cerai, ketika marah itu jatuh apa enggak? Ya, ini saya punya tulisan. Pertama, saat marah, ya itu hukumnya dirinci ya. Jadi pertama, beberapa ulama menjelaskan kalau dia marahnya marah biasa itu jatuh talak. Kalau dia marahnya biasa itu jatuh talak. Ya. Kemudian kalau marahnya di awal-awal juga jatuh talak. Nah, yang tidak jatuh talak adalah ketika marahnya memuncak sampai menutupi akal. Marah besar. Sampai dia tuh kalau ngomong itu nggak jelas. Jadi kalau ada orang kalau marah itu kan tiba-tiba ngomel-ngomel nggak jelas ya. Artinya dia marah karena ini tapi akhirnya ngerembet ke semua hal. Marah sana, marah sini. Ngomongnya sampai ngelantur. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau marah sampai menutup akal, ini tidak jatuh talak. Jadi dirinci. Mengapa demikian? Karena dikiaskan dengan seorang hakim nggak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah. Nabi SAW bersabda, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Nabi SAW bersabda, la yaqdiyanna hakamun, tidak boleh seorang hakim itu memutuskan perkara bainasna ini di antara dua orang, wahwa godban, dia sedang marah, nggak sah putusannya kalau ketika sedang marah. Nah, dikiaskan dengan hal ini, kalau seorang marahnya menutupi akal, bukan marah di awal-awal kemudian talak, itu nggak jatuh talak, ya tidak jatuh talak. Ini penjelasan Syekh bin Baz, wa kana talaqul madhkuru waqa'a minka fi halati syiddatil ghadab wa ghaibatil syu'ur wa innaka lam tudrik nafsak fa innahu la yaqa'ut talaq. Kalau marah terjadi karena puncak kemarahan, syiddah, kemudian sampai hilang perasaan dan orang tersebut ngoceh-ngoceh, maka tidak jatuh talak. Nah, tetapi perkara penting lagi, jatuh talak atau tidak itu dikembalikan ke KUA, bukan ustadz yang nentukan. Jadi banyak yang nanya, Ustadz, begini ceritanya begini Ustadz, suami saya marah-marah begini, tiba-tiba begini, ini jatuh talak apa enggak? Nah, kalau saya dapat pertanyaan seperti ini, saya bilang silahkan ke KUA. Jatuh talak apa enggak Ustadz? Silahkan KUA. Karena talak urusan besar, jangan berfatwa. Dan kita juga tidak boleh mendengar dari satu pihak. Kalau KUA pasti kalau Kodi dia akan menghadirkan dua belah pihak. Dan termasuk pelajaran di sini juga, jangan pernah membenarkan curhat dari satu pihak saja. Makanya saya sering dapat curhat dari suami, curhat dari istri, saya nggak komentar. Sampai saya dengar istrinya ngomong apa dulu. Istri curhat, saya nggak komentar banyak. Sampai saya dengar suaminya dulu curhatnya apa juga. Suami curhat, saya nggak akan benarkan, nggak akan iakan. Sampai saya dengar istrinya juga. Karena dua versi bisa jadi beda. Bisa terjadi pemutarbalikan fakta. Jangan pernah. Kita nggak tahu urusan-urusan orang. Makanya kalau ada kasus-kasus gini, KUA. Urusannya KUA. Kalau fatwanya ulama, ya, seperti saya sering dengar ya, saya kan sering dengar fatwanya Syekh Soleh Fauzan. Ada sesi tanya jawab ya. Ketika beliau ditanya, hal waqa'at talak, apakah jatuh talak? Jawaban beliau, irji ilal haq, irji ilal qodi. Jawabannya gitu singkat beliau, irji ilal qodi. Silakan ke qodi, silakan ke qodi. Bukan beliau yang nyampein. Bukan beliau yang memutuskan. Seperti itu.